Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. Ayyuha ikhwani fillah rahimakumullah. Kaifa halukum ayyuhat tulabah? Asallahu ayyusihhana jami'an fi kulli umurina wa fi ayyi makanin ardin nata. Fa insyaallah liqa'una al-yawm sanata'allam aw sanastamir darsinal madi. Al-madi fi usbu'il madi takallamtu an ma huwal hudud lughatan wa syar'an. Wa namdi ila al-hadis alladhi sanata'allamuhu yakni an babi haddiz zani. Fa idan mada darsunal an? Darsunal ana al-hadis. Tayyib ayyuhat talabah, nastamir darsana fi hadzal yaum ya min bu'din ya lahizu wasma'u wa'u min hadis al-awwal min babiz zani iftahu kutubakum kullun. Naam, iftahu kutubakum li kitab Bulughil Maram ya. Hunaka kitabul hudud wal babul awal min kitabil hudud yakni bab hadis zani. Ayo kamal adah sa'arif sanata'alam jama'atan bi hadzal kitab ya bi ibanatil ahkam wa huwa syarhu min Bulughil Maram ya. Saufa nubayyinu lakum syarhu min ahadisi fi Bulughil Maram ya. Awalan yakni min babi hadis zani ya. Al-awwal an Abi Hurairah wa Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu taala anhuma anna rajulan minal a'rabi ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah anshudukallah illa qadaita li bi kitabillah. Faqala al-akhar fa huwa afqahu minhu. Na'am, faqdi bainana bi kitabillah. Wa'dan li. Faqala qul. Qala inna ibni kana asifan ala hadha. Fazana bi imra'atihi. Wa inni ukhbirtu anna ala ibni ar-rajma. Faqtadaitu minhu bimi'ati syatin wa walidah fasa'altu ahlal ilmi fa akhbaruni anna ala ibni jildu mi'atin wa taghriba amin wa anna ala imrati hadha ar-rajm faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi la'aqdiyanna bainakuma bikitabillah al-walidah wal ghanam raddun alaika wa ala ibnika jildu mi'atin wa taghribu amin waqdu ya Unais ila imrati hada fa in ightarafat farjumuha. Kaifa? Iqra'u jayyidan al-hadis al-awwal min babi hadis zani. Ya. Qabla an ashrah hadha al-hadis urid an utarjim awalan ay mufradatin alladhi su'ubah lakum wa su'ubah lana insyaallah. Al-awwal an Abi Hurairah wa Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhuma. Hada min Abi Hurairah wa aidan Zaid bin Khalid ya. Huma al-musnad alladhi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yakni Abi Hurairah wa Zaid bin Khalid al-Juhani. Wa hunaka qala ba'dahu aidan anhuma anna rajulan al-a'rab ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rajulan huwa ja'a min a'rab. Aina al-a'rab? A'rab huwa yakni arabun baduwiyun ya, atau mungkin kita bisa sebutkan Arab Badui. Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, maka kemudian mereka orang-orang Arab tersebut, orang-orang Arab Badui tersebut
berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," ya, meminta, menanyakan, atau ibaratnya butuh kepastian dari suatu pernyataan, ya, kepada Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah," menanyakan suatu hal kepada Rasulullah, "Ansudukallah illa qadaitali bi kitabillahi ta'ala." Ansudukallah illa qadaitali bi kitabillah. Ansuduka, ma mana ansuduka? Ansudukallah yakni tolabul rosyad, tolabul huda, atau tolabul ma'rifah, ya, atau sesuatu hal yang dimintai oleh seseorang kepada Rasulullah SAW akan petunjuk yang benar, hal yang pasti, atau kebenaran yang itu datangnya dari Rasulullah SAW, ya, yang itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa qadaita, ya, kecuali hanya dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, atau yang di sini melalui Rasulullah SAW, li bi kitabillah, dengan apa? Dengan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Badawi datang kepada Rasulullah SAW menanyakan sesuatu. "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ansudukallah," ya, kemudian meminta suatu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Dengan qadaita li bi kitabillah, dengan cara yaitu untuk mengambil keputusan dari engkau ya Rasulullah SAW dengan jalur kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala al-akhar, kemudian dari suku Badui yang lainnya, atau ketika itu beberapa orang dari Badui datang, yang satu lainnya lagi menyampaikan, wa huwa afqahu minhu, dan dia merasa bahwa lebih afqah, lebih faham akan hal tersebut. Na'am, faqdi bainana bi kitabillah. Kemudian lebih menegaskan lagi, "Ya Rasulullah, benar sekali, tolong hakimi kami ataupun berikan keputusan kepada kami dengan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Al-Qur'an," maksud yang di sini, ya. "Wa'dzan li," maka izinkanlah aku, ya. Ini yang menyampaikan siapa tadi? Ya, dari orang Badui itu sendiri, ya. Ini orang Badui membawa orang yang lainnya, yang di situ orang yang lainnya itu merasa afqah atau lebih paham akan hal tersebut, maka meminta izin kepada Rasulullah SAW. Ya, faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, "Qul," katakanlah. Ya, Rasulullah menyampaikan kepada mereka atau kepada orang yang afqah tersebut, katakanlah. Ya, qala, kemudian dia berkata, "Inna bani kana asifan." Sesungguhnya anak saya itu menjadi budak, ya, bukan budak, atau pesuruh, maksudnya pembantu, asifan, ya, ala hada, ya, dalam hal ini dia menjadi pembantu daripada majikan tersebut, ya, ala hada fazana. Nah, kemudian dia berzina bi imraatihi, dengan istri daripada majikan tersebut, bi imraatihi. Kemudian wa inni ukhbirtu anna hadza ibni ar-rajm, ya, wa inni, dan kemudian saya menyampaikan kepada anak tersebut, ana ala ibni ar-rajm, kemudian kepada anak tersebut ada hukuman yaitu rajam. Terus bagaimana? Faftadaitu minhu bimi'ati syatin. Mama nami atu syatin, mi'atu syatin, yakni 100 ekor domba. Ya, maka dia akan menebus dengan 100 ekor domba. Wa walidah, dan membebaskan seorang budak. Nah, ini seakan-akan hukum bisa dibeli dengan apa? Dengan domba dan juga dengan membebaskan budak. Ya. Fasa'altu ahlal ilmi, kemudian saya bertanya kepada orang yang ahli ilmu. Ya, fa'akhbaruni, kemudian seorang ahlul ilmi itu memberitahukan kepadaku, anna ala ibni, ternyata sungguhnya anak saya tersebut harusnya diapakan? Jalda mi'atin wa taghriba amin. Ya, jalda mi'atin yaitu 100 kali cambukan, ya, hukumannya adalah 100 kali cambukan, wa taghriba amin, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Nah, di sini ada orang yang menyampaikan, ya, mungkin yang tadi afqahu itu menyampaikan,
bahwa anak ini harus dirajam, akan tapi saya mau menebusnya. Menebusnya dengan apa tadi? Mi'atu syatin, 100 domba, wa walidah, kemudian membebaskan seorang budak. Ya. Kemudian saya tanya lagi atau kepada orang yang ahli ilmi dia yang lebih paham tentang ilmu seperti ya, hal yang seperti ini. Kemudian dia menyampaikan, seorang ahli ilmi itu kepada kami, kepada saya, katanya hukuman daripada anak saya tersebut adalah yakni rajmu. Apa rajmu? Bukan rajmu ya, tapi hukumannya adalah jildu mi'atin, atau dicambuk sebanyak 100 kali, wa taghriba amin. Taghrib itu adalah diasingkan selama amin, 1 tahun. Ya. Wa anna ala imraati hada ar-rajm, dan kemudian kepada seorang perempuan tersebut atau istrinya majikannya tersebut hukumannya adalah rajam. Ada 2 perbedaan. Yang satunya lagi dicambuk sama diasingkan, yang satunya lagi perempuannya dirajam. Nanti akan kita bahas ya lebih lanjut dalam syarahnya. Kemudian barulah di sini sabda Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW, walladzi nafsi biyadihi la'aqdiyanna bainakuma bikitabillah. Al-walidah wal ghanam raddun 'alaika. Walladzi nafsi biyadihi, dan demi jiwaku ya, demi tanganku yang senantiasa ada dengan jiwaku, la'aqdiyanna bainakuma, semata-mata saya tidak akan memutuskan suatu hukuman kepada kalian semua kecuali hanya dengan kitabullah. Apa maksudnya kitabullah? Kitabullah adalah syariatnya Allah. Syariatnya Allah adalah apa? Al-Qur'an. Al-Quran ini di situ akan menjabarkan dan diperinci lagi oleh Rasulullah dengan sunnah-sunnahnya, yang itulah menjadi syariat Islam. Ya. Apa katanya? Al-walidah wal ghanam raddun 'alaika. Al-walidah, mana walidah? Al-walidah yakni seorang budak, wal ghanam, dan juga kambing atau domba-domba tadi, raddun 'alaika, kembalikan lagi kepadanya atau pulangkan saja, ambil lagi kepadamu, ya. Ala ibnuka jildu mi'atin, untuk anakmu maka hukumannya adalah 100 kali cambukan. Wa taghribu amin, kemudian juga diasingkan selama 1 tahun. Itu hukumannya. Sudah langsung dari Rasulullah SAW. Ya, maka kalau seandainya kita ibaratkan dengan orang-orang yang zaman sekarang mungkin sudah berbeda jauh, ya. Ini zamannya Rasulullah, maka tidak ada yang bisa lagi dipungkiri tentang hal ini. Ketika ada seorang yang berzina dengan orang lain yang sudah menikah, maka di sini perbedaannya, dia kenapa kok harus dirajam, dan yang satunya lagi juga harus dicambuk 100 kali serta diasingkan selama 1 tahun. Ya. Wa taghribu amin. Wa'du ya Unais ila imraati hada. Ya, kemudian disuruhlah seorang Unais itu untuk memberikan saksi, ya, saksi. Apa maksudnya saksi? Untuk bersaksi benar apa enggak melakukannya, ya, kepada mereka tersebut semuanya, atau imraati hada, kepada perempuannya ini. Fa inni i'tarafat farjumuha, apabila dia sudah mengakuinya maka rajamlah dia. Nah, ini anak-anakku sekalian, ya. Ayat talabah rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah, ya, dalam hal ini kita butuh mengetahui tentang sistem syariah yang ada sebenarnya. Bagaimana sistem syariah yang ada sebenarnya? Sistem syariah yang ada sebenarnya, maka ketika seseorang yang sedang melakukan zina, mestinya ketika ia harus mengambil hukum yang sesuai dengan syariat Allah, seorang laki-lakinya tadi harus dicambuk 100 kali, ya, dan begitu juga diasingkan selama 1 tahun. Kemudian kalau yang perempuan itu tadi, maka dia punya hukuman rajam, berbeda dengan yang laki-laki. Kenapa? Nanti kita akan jelaskan, ya. Kenapa kok di situ dibedakan antara hukuman laki-laki dengan perempuan, ya? Kenapa? Karena ada di situ silsilah ataupun latar belakang pada laki-laki tersebut adalah ghairu muhsin, ya, ghairu muhsan. Maka dia masih belum muhsan atau belum menikah,
Sementara kalau yang perempuan namanya juga istri daripada majikan. Kalau istri daripada majikan, ya otomatis dia sudah pernah menikah. Hukuman daripada orang yang sudah menikah maka dirajam. Sementara kalau yang laki-laki tersebut hukumannya adalah dijilid sebanyak 100 kali dan juga diasingkan selama 1 tahun. Karena apa? Dia masih belum menikah. Nah, ini yang membedakan. Ya, maka kalau seandainya mau kita jelaskan lebih lanjut, di sini nanti akan ada fiqhul hadisnya juga, ya, atau ma'nal ijmali, ya. Qad istamala hadzal hadis ala ghalib mabahis hadduz zina. Ya, di sini jelas dinyatakan dalam ma'nal ijmal sudah begitu lengkap, ya, tentang hadis tersebut, bagaimana tindakan untuk orang-orang yang sudah melakukan zina ataupun hukuman-hukuman orang yang melakukan zina. Banyak sudah dibahas-bahas di sini, ya. Walidzalika, ya, saddara bihi al-musannif al-bab. Maka di sini seorang musannif tersebut akan membuka penuh, ya, tentang bab zina tersebut. Ya. Ini makna tahlilul lafzinya, wa innahu fihi, dan sungguhnya di dalamnya ada zina as-sayyib. Ya. As-sayyibu, ya, di sini yang dimaksud adalah wazana sayyib. Wazana sayyib di sini janda yang sudah yang melakukan zina. Ya, ada yang pertama janda yang melakukan zina, yang kedua wazana al-bikr. Yang keduanya adalah bikr atau perawan atau yang masih belum pernah menikah, ya, juga melakukan zina. Ya, warajmu wal jildu wat taghrib. Ada beberapa hukuman, yang satu yaitu adalah arajm, ya, dirajam, ada lagi hukumannya yaitu ada dijilid ataupun dicambuk, yang satunya lagi yaitu tagrib. Tagrib itu adalah diasingkan. Ya. Nah, ini yang membedakan antara as-sayyibuz zani wal bikr. Kalau as-sayyib itu dia sudah pernah menikah, ya, atau dia muhson, ya. Kalau seandainya ghairu muhsin atau ghairu muhson, ya mungkin nggak masalah. Ya. Karena apa? Karena dia masih belum menikah. Hukumannya beda dengan orang yang sudah menikah. Ketika yang sudah menikah itu, maka hukumannya jelas. Faqdi bainan nabi kitabillah, kata Rasulullah SAW. Di situ sabdanya Rasulullah SAW, waladhi nafsi biyadihi laqdiyanna bainakum bi kitabillah. Ya, maka senantiasa hukum yang sesuai dengan syariat Allah itu adalah yang pertama untuk as-sayyibuz zani, yakni ar-rajm. Ya. Tapi kalau untuk al-bikr atau yang masih perawan atau dia masih belum menikah atau ghairu muhson, maka dia hukumannya yakni jildu mi'atin wa taghribu amin, ya. Nah, ini yang membedakan hadis tersebut, ya. Hadis tersebut antara orang yang sudah menikah dan orang yang belum menikah dalam perzinaan berbeda hukumannya. Yang sudah menikah dia harus dirajam. Yang belum menikah maka dicambuk, setelah itu diasingkan. Terus bagaimana ya Rasulullah kalau seandainya meninggal semua? Ya, seandainya ada orang yang bertanya, bagaimana kalau seandainya meninggal semuanya? Meninggal semua itu sudah melalui tahapan-tahapan yang emang ketika dia harus meninggal, dia meninggal. Apakah harus diringankan hukumannya? Tidak. Hukumannya tidak ada yang meringankan. Nanti akan kita bahas lagi di bab-bab selanjutnya. Ada hal-hal yang mungkin lebih meringankan, ya, lebih meringankan. Mungkin dengan catatan syarat. Misalnya dia sudah tua, sudah rentu, sudah nggak mampu lagi untuk mendapatkan hukuman tersebut. Terus atau mungkin masih banyak hal yang harus dipertimbangkan akan seseorang tersebut. Maka di sini ada beberapa rukhsah ataupun keringanan bagi orang tersebut. Ya, ini yang membedakan antara muhsan wa ghairu muhsan, ya. Antara sayyib wal bikr. Ya, perbedaan hukuman antara sayyib wal bikr. Ya, di sini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih wa hadzal lafdzul lil muslim. Ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, ya, muttafaqun alaih dari Bukhari Muslim, dan di sini merupakan menjadi lafadznya Muslim, ya, atau dikutip dalam kitab Muslim, ya, hadis yang ke 1232. Nah, ini. Maka kita perlu tahu, ya, yang pertama tadi as-sayyib, ya, as-sayyib di situ adalah imro'ati, ya, imro'atihi di sini adalah istri daripada juragan tersebut, ya, dia berzina dengan seorang pembantu ataupun yang membantu juragannya. Ya.
berzina, maka hukumannya berbeda. Karena kebetulan yang membantu itu dia masih perawan atau dia masih perjaka ya, atau belum pernah menikah, sementara kalau istri daripada majikan kan otomatis sudah menikah ya. Maka kalau seandainya dia itu mau ditebus, nggak bisa ya. Karena apa? Faqdi bainana wa bainakum illa bi kitabillah. Maka Rasulullah itu semata-mata tidak semudah memberikan hukuman. Rasulullah juga melalui syariat-syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan konsep tersebut, maka Rasulullah memberikan bahwa orang yang sudah menikah itu hukumannya rajam, dan yang belum menikah yaitu dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Taghribu amin. Baiklah anak-anakku sekalian, di sini ada sedikit mufradat yang mungkin antum harus ketahui semuanya ya. Ya. Kita dalam pembahasan hadis tersebut dari babu hadis zani ya. Babu hadis zani. Babu hadis zani. Babu hadis zani di sini akan yang pertama, hadis yang pertama dari An Abi Hurairah ya, wa Zaid bin Khalid diterangkan tentang bab perzinaan, yaitu ansudukallah illa qadaita li bi kitabillah. Qadaita mana qadaita? Ya. Al-mufradat qadaita. Qadaita berasal daripada qada yaqdi. Qada yaqdi. Ya. Qada yaqdi. Qada yaqdi itu adalah memberikan keputusan ya atas seorang hakim yang memberikan hukuman. Ya, itu namanya qada yaqdi. Kalau qadin itu adalah hakim, kalau qada yaqdi berarti memberikan keputusan. Karena seorang hakim itu bisa memberi keputusan. Qadaita berarti engkau memberikan keputusan kepadaku, ya. Memberi keputusan. Ya. Qadaita, qada yaqdi. Kemudian wa huwa afqahu minhu, ada lagi faqala al-akhar wa huwa afqahu minhu. Di sini jelas ansudukallah illa qadaita li bi kitabillah, ya. Billahi ta'ala faqala al-akhar, kemudian yang lainnya pun ikut mengatakan atau menanyakan kepada Rasulullah, ya. Ya Rasulullah, faqala al-akhar wa huwa afqahu minhu. Di sini dinyatakan lebih paham darinya pokok permasalahannya, ya. Naam. Kemudian dia menyatakan iya, ya. Faqdi bainana bi kitabillah. Maka tolonglah berikan keputusan. Faqdi, kalau seandainya qadaita itu memberi keputusan, faqdi itu berilah kami keputusan. Ya, ini adalah fiil amr. Ya, faqdi bainana, maka berilah kita keputusan bainana di antara kita semuanya bi kitabillah, dengan hukum Allah Subhanahu wa taala atau dengan kitabullah taala. Ya. Kemudian wa'adin li, kemudian izinkanlah saya Rasulullah. Rasulullah senantiasa menjawab, qul, katakanlah, coba jelaskanlah pokok permasalahannya apa. Maka di situ tadi jelaskan inna bni hada asifan asifan. Apa artinya asifan? Asifan di sini adalah pembantu, ya. Boleh enggak dinyatakan sebagai budak? Tidak, karena pembantu beda dengan budak, ya. Kalau walidah itu budak, kalau asifan ini bukanlah budak tapi hanya pembantu atau khodim, ya. Asifan, khodim, ya. Ya ini. Ya, maka kalau seandainya asifan, khodim, di sini kita bisa artikan pembantu. Selanjutnya apa lagi? Ya, kana asifan ala hada. Di sini menjadi pembantu dalam hal tersebut, ya. Dia menjadi seorang pembantu. Fazana bi imratihi, maka kemudian berzinalah dengan istri daripada juraganya tersebut, ya. Wa ini ukhbirtu akhbaru yukhbiru, mana akhbaru yukhbiru?
Ukhbirtu. Ukhbirtu. Akhbaro yukhbiru berasal daripada kata akhbaro yukhbiru. Ya. Akhbaro yukhbiru. Akhbaro yukhbiru di sini adalah maksudnya untuk memberitakan. Ya, memberitakan. Ya. Jadi ukhbirtu maka saya telah memberitakan atau menyampaikan berita yang sesungguhnya, yang lebih lengkap dan yang lebih paham. Ya. Ukhbirtu maka anna ala ibni ar-rajam. Ya, kemudian diberitakan kepadanya bahwa hukuman baginya adalah rajam. Ya, rajam itu hukuman. Faqtadaitu ma iktadayak tadi. Iqtadai iktada atau tadaitu. Ya. Tadi di sini ada fa-nya. Ya. Faqtadaitu berasal dari kata iktada yaqtadi. Ya, iktada yaqtadi, faqtada itu iktada yaqtadi. Iktada yaqtadi di sini, faqtada itu maka saya akan menebusnya. Ya, kalimat iktada yaqtadi di sini adalah menebus. Ya. Menebus. Bus. Karena di sini ada kalimat tunya. Tu, maka di sini dengan domirnya adalah saya. Saya telah menebus, ya. Tu di sini ya domirnya adalah saya telah, atau kalau sudah menjadi faktada itu maka saya telah menebusnya. Ya, menebusnya dengan apa? Mi'ata syatin, mi'ata 100, syatin mana syatin? Syatin adalah domba. Ya. Ini mufrad. Kalau jamaknya panjang, syatin, taknya tak tanis, makanya ya, bukan tak marbutah lagi. Ya, kalau syatin berarti banyak, karena mi'ah ya di sini sudah tidak menggunakan lagi tak mar atau tak tanis, ya, syatin. Kemudian bima atisyatin wa walidatun mana walidatun? Ya, ini budak. Ya, wa walidah, budak. Siapa lagi? Fasa'altu ahlal ilmi fa yakhbiruni anna ala ibni jaldu mi'atin wa taqribu amin. Kemudian sesungguhnya hukuman bagi anak saya, ya, anak tersebut mi'at jaldu mi'atin, jaldu itu adalah jilid atau di jildun. Jaldu itu adalah dicambuk. Mi'atin berarti 100 kali. Wa taghrib itu adalah itu artinya diasingkan. Nah, wa taghribu itu adalah di sini artinya adalah diasingkan. Amin, selama 1 tahun. Amun itu 1 tahun. Ya. Wa ana ala imraati hada ar-rajam yaitu dirajam, ya. Rajam itu apa? Bagaimana cara rajam? Rajam itu dia dikuburkan badannya yang tertinggal hanya kepalanya saja, kemudian dipukul, ditimbuk pakai batu sampai dia meninggal, itu namanya rajam. Ya, ngeri. Ya. Maka terus bagaimana Ustadz, kok sekarang banyak orang-orang yang sudah melakukan seperti itu tapi nggak dirajam? Mungkin dia masih punya kesempatan untuk taubat. Dengan apa Ustadz? Dengan kondisi
birokrasi yang berbeda dengan zamannya Rasulullah SAW. Zamannya Rasulullah mungkin langsung saja kepada Rasulullah, ya. Mungkin kalau seandainya sudah mendapatkan iqab di dunia, maka selesailah sudah di akhirat, ya. Sementara seseorang sudah melakukan zina dan dia masih mau bertobat karena masih belum mendapatkan iqab di dunia, ya disitulah hukum Allah nanti berlaku. Bagaimana hukum Allah? Banyak dalil-dalil yang menyatakan tentang orang itu akan diampuni seluruh dosanya kecuali syirik. Ya, ini juga menjadi salah satu pokok permasalahan. Berarti dia masih mempunyai kesempatan untuk bertaubat. Ya, Allah telah memberikan dia kesempatan untuk bertaubat. Beda dengan orang zaman dahulu ketika zamannya Rasulullah. Sudah langsung dirajam, sudah berarti nggak punya lagi iqab nanti ketika di akhirat. Ya, karena di dunia sudah mendapatkan iqab. Sementara kalau orang tersebut ada di zaman sekarang, bagaimana hukumannya? Akan besar kemungkinannya dia mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat dengan kondisi zaman yang berbeda. Nah, ini ya tidak juga bersyukur, lebih baik bertobat saja bagi orang-orang yang sudah melakukannya. Ya, bertobat, tobat mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah Allah Maha tahu, Allah Maha adil, dan Allah lebih mempunyai sifat penyayang kepada kita semuanya dibanding adabnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, itu. Selanjutnya, laqdiyana bainakuma bi kitabillah, ya, al-walidah wal ghanam raddun. Ma mana raddun? Raddun itu maksudnya adalah raddun itu tertolak ataupun tolak, dikembalikan. Tertolak. Maksudnya tertolak di sini adalah dikembalikan, ya, enggak ora kanggo ataupun enggak kepake, ya. Apa yang enggak kepake tadi? Yang enggak kepake aja adalah mi'ata syahatin wa walidah, kembalikan saja. Ya, enggak bisa ditebus-tebus seperti itu, ya. Kalau seandainya emang mau mengikuti Rasulullah, ya tidak ada tebusan-tebusan seperti itu. Ya, kembalikan saja. Terus bagaimana akhirnya Rasulullah memberikan pernyataan ataupun keputusan tersebut, ya, wa ala ibnika jildu mi'atin, tadi sudah jildu mi'atin, yaitu dicambuk sebanyak 100 kali, wa taghribu amin, ataupun dan juga diasingkan selama 1 tahun. Terus ya, waqdu ya Unais ila imraati hada, ya, kemudian berikanlah dia kesaksian, ya, biar dia itu bersaksi benar-benar mengakui. Berikanlah dia kesaksian, mengakui apa tidak, ya. Tanyakanlah kepadanya, wa ini atarafat, apabila dia sudah mengakuinya, ya, sang perempuan tersebut, farjumha. Kalau seandainya perempuan sudah mengakuinya, maka rajamlah dia. Sudah. Tuntas, ya, hadis yang pertama dari babu hadis ini. Ya, rubama ada itu nakalami, iktafa itu rubama ila liqa ila fi yaumil qadim insyaallah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.